Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Bang Riza. Bang Riza, ini kalau berbicara mengenai ajakan makan nasi goreng ataupun juga rindu nasi goreng, ini sebenarnya sebagai nostalgia sematakah atau memang ada arah menuju rekonsiliasi, Bang? Dan juga merapatnya PDIP ke pemerintahan? Kalau hatinya sudah bukan rekonsiliasi, memang sudah bersatu. Hatinya Pak Prabowo dengan hatinya Ibu Mega, hatinya Gerindra dengan hatinya PDIP itu sudah bersatu. Sudah sama-sama menyadari pentingnya membangun bangsa dan perlu adanya persatuan, tadi kerjasama, semangat, gotong royong, dan sebagainya. Niatnya juga tentu sudah sama. Ide, gagasan juga demikian. Tinggal teknisnya saja. Nah, teknis ini kan ada banyak pilihan ya. Jadi yang penting adalah ujungnya untuk kepentingan bangsa negara. Tadi Mas Ansy sudah menjelaskan bahwa di dalam atau di luar itu biasa ya. Dua-duanya yang penting untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Banyak orang di luar perlu ada check and balance. Jangan di dalam semua dong, perlu ada di luar. Itu juga betul. Tapi kalaupun semua harus di dalam juga tidak salah. Yang penting apa sih? Yang penting kan outcome-nya, hasilnya ya. Bukan ada di luar atau ada, yang penting hasilnya untuk kepentingan bangsa negara. Bangsa kita bangsa yang besar, penuh dengan potensi dan juga kompleksitasnya tidak sedikit. Jadi kehadiran PDIP menjadi sangat penting. Yang sampai hari ini sekalipun belum berkoalisi secara resmi, tapi semua ide gagasan Pak Prabowo, kinerjanya sangat diapresiasi dan didukung oleh Ibu Megawati dan juga PDIP ya. Secara langsung, tidak langsung, maupun di Parlemen ada Bang Dasko, di MPR ada Pak Muzani dengan Mbak Puan, Pak Ahmad Basara dan sebagainya, itu bersatu. Terlebih lagi program-program Pak Prabowo adalah program-program pro rakyat dan Ibu Megawati adalah partai yang wong cilik. Apa itu program-program yang pro rakyat? Ya seperti sekarang makan gizi gratis yang sudah mendukung lah ya, 3,4 juta jiwa atau anak-anak, kemudian juga tiket pesawat diturunkan, harga gabah dibeli dengan harga yang tinggi, kemudian ada pengobatan gratis, sekarang dibangun sekolah rakyat, kemudian bagi anak-anak miskin supaya nanti bisa bersekolah, berasrama, dapat makan, tidur, belajar dengan baik, tambah lagi program sekarang akan dibentuk 80.000 koperasi kelurahan desa, dan juga pupuk, semuanya untuk kepentingan rakyat. Jadi banyak sekali program-program Pak Prabowo, pemerintahan sekarang adalah program yang di mana Ibu Megawati dan Partai Gerindra turut mendukung hal tersebut, begitu ya. Juga PDIP adalah partai yang mendukung kebijakan-kebijakan pro rakyat. Baik, saya ke Bang Ansy. Bang Ansy, kalau melihat apa yang sudah disebutkan dan juga dijelaskan Bang Riza tadi, kan ini sebenarnya sudah mulai satu suara, satu pandangan, bahkan saling mendukung begitu ya. Tapi pembahasan mengenai apakah PDIP ini akan merapat atau mungkin ada perubahan arah perintah dari Ketua Umum ini, apakah sudah disampaikan pasca pertemuan yang pertama kemarin, Bang? Ya, posisi politik PDI Perjuangan itu baru akan dibahas dan diputuskan pada saat kongres yang akan datang ini. Dan tentu keputusan PDI Perjuangan itu Ibu Mega sebagai Ketua Umum yang memegang hak prerogatif sebagai Ketua Umum tentu akan mendengarkan aspirasi dari para kader dan juga aspirasi dari masyarakat. Beliau tentu akan merenung, berkontemplasi, kira-kira demi kebaikan demokrasi ke depan, itu PDI harus mengambil posisi apa. Sebelum Kongres belum ada pembahasan berkaitan itu, artinya? Ya, Kongres adalah forum tertinggi yang secara formal akan membahas, mendiskusikan persoalan itu. Dan bagi kami, seperti saya katakan tadi, berada di luar kekuasaan, memainkan peran sebagai mitra kritis, itu hal yang sehat saja bagi pengembangan kualitas demokrasi. Mitra, teman, tetapi tetap bisa memainkan fungsi kritisismenya. Tentu kritisisme dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan. Ada pendasaran ilmiah di situ, ada evaluasi terhadap pelaksanaan akan kebijakan, program, ya, dan implementasi dari kerja-kerja pemerintahan. Itu hal yang patut ya diapresiasi dan kami punya pengalaman untuk hal itu. Baik, tapi seandainya Bang ada tawaran untuk PDI Perjuangan merapat ke pemerintahan, akan diambil nggak? PDI itu punya kesabaran revolusioner yang cukup teruji begitu. Ya, bagi kami yang penting itu adalah membangun
politik jembatan, ya, bukan membangun politik barikade atau politik tembok yang menghambat komunikasi politik antara para elit ataupun para tokoh politik ini. Dan harus diingat, para pemimpin kita, Presiden Prabowo atau Ibu Mega, itu juga harus memainkan peran sebagai solidarity maker. Artinya itu mungkin untuk diambil, dilakukan oleh PD Perjuangan jika tawaran tersebut datang? Ya, itu wait and see. Tentu akan ada diskusi ke arah sana. Tetapi mungkin sebagai kader, kami semua pun siap kalau harus tetap berada di luar kekuasaan. Karena apa? Karena bagi kami itu pilihan yang bermartabat, terhormat, dan mulia saja. Ya, Ibu Mega adalah sosok yang inklusif, yang terbuka untuk berkomunikasi, sejauh itu untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Dan Pak Prabowo itu juga memiliki jam terbang yang cukup tinggi, ya. Dan kita tahu bahwa beliau adalah orang yang positif dan konstruktif untuk membuka komunikasi dengan para tokoh-tokoh ataupun juga elit politik. Dan ingat, Ibu Mega ini adalah Presiden kelima Republik Indonesia. Pernah memimpin bangsa dalam era transisi pada saat itu. Dan pada saat itu tantangan global, tantangan nasional dan lokal juga tidak kecil. Dan Pak Prabowo menyadari hal itu, berdiskusi dengan Ibu Mega, apalagi mereka 2009 itu pernah berpasangan, tentu ada mimpi, imajinasi tentang Indonesia Raya yang nyambung, yang klop, kira-kira seperti itu. Walaupun tentu dalam hal-hal tertentu pasti akan ada diferensiasi tertentu. Baik, saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, Anda melihatnya seperti apa? Apakah dengan adanya saat ini, kondisi saat ini, bahkan mungkin adanya kemungkinan nanti jika PDI Perjuangan betul-betul seperti harapan publik begitu ya, merapat ke pemerintahan, fungsi check and balance-nya akan seperti apa ya? Apakah ini juga akan turut melemahkan oposisi atau bagaimana? Jadi gini, memang penting ya partai besar seperti PDI Perjuangan itu untuk menjadi artikulator suara berbeda. Meskipun hubungan baik tidak harus selalu berada dalam kabinet. Maksud saya begini, sebagai partai besar dan sosok Bu Mega itu sangat berpengalaman, tentu tahu membaca arah dan bandul politik ya. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, tentu kita menyadari bahwa memosisikan Bu Mega sebagai tokoh penting dan senior, maka kemudian perlu komunikasi. Hubungan baik artinya mencoba untuk dijembatani, tapi bukan berarti bahwa dengan komunikasi yang dibangun ini, apalagi nanti misalnya perjumpaan dilakukan terjadi untuk kedua kalinya pasca Lebaran, tidak harus selalu berujung dalam satu bagi-bagi kekuasaan atau power sharing. Kenapa? Karena menurut saya kemarin pun ya di RUU TNI kan PDI Perjuangan sudah memfungsikan diri berhubungan baik dengan rezimnya Pak Prabowo. Artinya saya melihat dengan posisi ya di luar tetapi kemudian dinamis, bisa konstruktif, itu jauh lebih baik untuk 2029 bagi PDI Perjuangan sendiri. Ini saya membaca sebagai outsider ya. Kenapa? PDI Perjuangan pada saat berada 2 periode di luar kekuasaan itu menjadi artikulator suara berbeda pada saat era SBY, mendapat insentif elektoral yang luar biasa signifikan sehingga kemudian menjadi pemenang di pemilu berikutnya setelah era Pak SBY. Dan sekarang ya tadi Mas Ansy udah bilang ada kesadaran revolusioner istilahnya ya. Ya itu perlu dibuktikan, artinya begini Mbak, pemilu bukan hanya satu kali. Daya tahan partai politik ditentukan oleh kesejarahannya. Dan menurut saya ada satu di mana sejarah politik PDI Perjuangan punya pengalaman sebagai bagian dari kekuasaan maupun menjadi kekuatan oposisional. Saya lihat bangsa ini butuh ada kanal, dan kanal itu diperlukan lewat partai politik antara lain selain kekuatan sipil ya. Karena apa? Fungsi-fungsi perimbangan kekuasaan itu salah satunya harus dimunculkan juga di DPR. Posisi itulah maka kemudian partai politik penting untuk menjadi artikulator suara berbeda. Nah, saya tentu tidak tahu ya apa kemudian akhir dari perjalanan PDI Perjuangan 2024-2029, apakah menjadi bagian dari kekuasaan atau tidak, itu kembali kepada posisi politik dan sikap politik Bu Mega. Tetapi tentu dalam konteks demokrasi ya, kita butuh satu partai, apalagi partai besar yang efektif menyuarakan kritik sekaligus masukan yang konstruktif bagi pemerintah dan tidak harus selalu berada di dalam
kekuasaan gitu, maksud saya, misalnya menjadi bagian dari kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Baik, akan seperti apa nanti mungkin dampak positif dan juga negatifnya begitu ya Mas Gun Gun, dan termasuk seperti apa nanti pun jika terjadi pertemuan kedua, pertemuan nasi goreng yang saat ini kalau kata Pak Prasetyo Hadi ini sedang diarahkan begitu ya, sedang diatur waktunya, jika nanti akan berlangsung ini akan seperti apa. Saya akan nanti tanya lagi ke Mas Gun Gun, tapi kita jeda terlebih dahulu, kami akan kembali berikut ini pemirsa.